Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim, sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim bernama Rifqah binti Azar. Ia adalah saudara kembar dari putra Ishak yang kedua bernama Ishu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai, serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain. Bahkan Ishu mendendam dengki dan iri hati terhadap Yakub saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Nabi Ishak dan istrinya memang lebih memperhatikan Yakub. Mereka bersikap demikian bukan karena pertimbangan manusiawi, namun sebagai wujud pengawalan atas kehendak Allah yang memberitakan kelahiran Yakub beserta kemuliaan diri dan keturunannya yang disampaikan melalui 3 tamu yang dulu menemui ayahnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ishak dan istri berusaha sekuat tenaga merealisasikannya. Hubungan antara Yakub dan saudaranya Ishu menjadi renggang dan tidak akrab. Hal itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Ishu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan Ishu tidak diberitahu, dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya. Saudaranya yang kaku, dingin dan selalu menyindir Yakub karena rasa dengki dan iri hati. Bahkan Yakub selalu diancam oleh Ishu. Melihat hal tersebut, maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap saudaranya itu. Yakub berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, tolonglah berikan fikiran kepadaku. Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Ishu yang membenciku, mendendam dengki kepadaku dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga kan menjadi hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang. Tidak ada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperolehi keturunan soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur, serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kanaan dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah, berikan aku fikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan." Nabi Ishak sebagai utusan Allah diberikan petunjuk untuk menghijrahkan Yakub ke negeri Irak. Berkata si ayah kepada Yakub, "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut, aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubangku sudah menutupi seluruh kepalaku, badanku sudah membongkok, raut mukaku sudah kisut berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir, bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Ishu kepadamu akan makin meningkat, dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu, menurut fikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah engkau ke Fadan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapa saudaramu, saudara ibumu Laban bin Batuil. Engkau dapat mengharap dikahwinkan kepada salah seorang putrinya, dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu, disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram." Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak. Yakub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan Ishu. Apalagi dengan mengikuti saran itu, ia akan dapat bertemu dengan bapa saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Ia segera berkemas-kemas, membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan, dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya, ia meminta izin kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Nabi Yakub pergi meninggalkan negerinya dengan melalui jalan pasir dan sahara yang luas, dengan panas mataharinya yang terik dan angin samumnya panas yang membakar kulit. Yakub meneruskan perjalanan seorang diri
menuju ke Padan Aram, di mana bapa saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Pada salah satu tempat perhentiannya, ia berhenti karena sudah sangat letihnya, tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikurniakan rezeki luas, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan berbakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan sedarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari, sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperoleh tenaga baru. Bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram. Setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang rumput. Burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota berhilir mundir mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti sebentar dan bertanya salah seorang penduduk, di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban berada. Laban seorang kaya raya yang kenamaan, pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu. Tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing. Seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia putrinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahil." Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri yang ayu itu dan cantik itu. Lalu dengan suara yang terputus-putus, seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifqah adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padan Aram dari Kanaan dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya, untuk menyampaikan pesan Ishak, ayah Yakub, kepada gadis itu. Maka dengan senang hati, sikap yang ramah muka yang manis, disilahkan Yakub mengikutinya, berjalan menuju rumah Laban bapa saudaranya. Berpeluk-pelukanlah dengan mesranya si bapa saudara dengan anak saudara, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu, dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukacita. Maka disiapkanlah oleh Laban bin Batuil tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Yakub, yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapa saudaranya sebagai anggota keluarga disampaikan oleh Yakub kepada bapa saudaranya pesan Ishak ayahnya agar mereka berdua berbesan dengan mengahwinkannya kepada salah seorang dari putri-putrinya. Pesan tersebut diterima oleh Laban dan setuju akan mengahwinkan Yakub dengan salah seorang putrinya, dengan syarat sebagai mas kawin ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan peternakan bakal mantuanya. Selama 7 tahun, Yakub menyetujuinya syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapa saudaranya, dan bekerjalah ia sebagai seorang pengurus perusahaan peternakan terbesar di kota Padan Aram itu. Setelah masa 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerja dalam perusahaan peternakan Laban, ia menagih janji bapa saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Laya sebagai istri. Namun anak saudaranya menghendaki Rahil, adik dari Laya, karena lebih cantik dan lebih ayu dari Laya yang ditawarkannya itu. Keinginannya diutarakannya secara terus terang oleh Yakub kepada bapa saudaranya, yang juga dari pihak bapa saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya kawin lebih dahulu. Karenanya selagi jalan tengah agak tidak mengecewakan Yakub,
dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku. Laban menyarankan agar anak saudaranya Yakub menerima Laya sebagai istri pertama dan Rahil sebagai istri kedua nantinya setelah 7 tahun. Yakub yang sangat hormat kepada bapa saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, Yakub dilayani dengan baik dan tidak dibeda-bedakan, seolah-olah anak kandungnya sendiri. Yakub tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima rancangan bapa saudaranya itu. Perkawinan dilaksanakan dan perjanjian untuk masa 7 tahun ditandatangani. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir, dikahwinkanlah Yakub dengan Rahil, gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya tatkala ia masuk kota Padan Aram. Dengan demikian, Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik. Hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu itu dah terlarang, akan tetapi oleh syariat Nabi Muhammad, hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua putrinya, yaitu kedua istri Yakub, seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka. Dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya itu, Yakub dikurniai 12 anak, di antaranya Yusuf dan Binyamin dari ibu Rahil, sedang yang lain dari Laya. Yakub diangkat menjadi nabi oleh Allah di saat ia sedang dalam perjalanan menuju Irak. Dalam perjalanannya menuju Irak, Allah berkehendak mengangkat Yakub menjadi nabinya. Allah memberi wahyu dan menyampaikan bahwa bumi Allah yang luas ini akan diwariskan kepada Nabi Yakub beserta keturunannya. Yakub menerima amanah tersebut penuh syukur dan bertekad menjaga serta merealisasikannya. Kisah Nabi Yakub tidak terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Yakub dalam hubungannya dengan Ibrahim, Yusuf dan lain-lain nabi. Tak banyak dakwah Nabi Yakub yang diceritakan dalam Al-Quran maupun buku-buku sejarah yang juga ditulis dari sumber Al-Quran. Namun, kisahnya bersama Yusuf menunjukkan keutamaan Yakub dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah kepada anak-anak dan kaumnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan, Nabi Yakub, Allah juga menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan keluarga Yakub dengan kenabian dan kerasulan sama. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Subscribe yang suka kisah ini. Semoga Allah angkat derajatnya. Amin.